Halo, ciao amigo. Selamat datang kembali di T-Podcast. Sekarang kita masuk di episode kedua. Masih bersama gua, Lovski, Mr. Lovski, panggil aja Mr. Lovski. Tapi kali ini gua kayaknya bakal sendiri untuk mandu kalian di episode kedua ini. Setelah kemarin kita sukses di episode ke-1 dengan jumlah pendengar lumayan ya. Ternyata antusias juga masyarakat Purwakarta akan podcast dan ya kayak gini deh. Kayaknya sekarang di episode kedua gak akan sepanjang di episode pertama. Ini bakal dibagi kembali dengan 2 segmen ya. Segmen pertama ini gue mau bahas beberapa famiglia yang ada di Tifosi della Purwakarta. Kenapa bahas famiglia? Gue di sini pengen narik minat masyarakat yang belum tahu akan Tifosi della Purwakarta. Di Tifosi della Purwakarta tuh ada sektor atau famiglianya di daerah mana aja gitu. Nah ini bakal gue kupas sedikit demi sedikit, juga untuk memperluas kuasanya setiap sektor gitu. Ya mungkin yang di daerahnya belum ada sektor bisa kalian rekomendasiin untuk kalian ingin membuat sektor atau kelompok, apa ya disebutnya, bukan organisasi, kelompok inilah ya, famiglia lah kita nyebutnya, keluarga juga, keluarga besar. Oke, di segmen kedua seperti biasa kita bakal jawab beberapa pertanyaan yang udah netizen lemparkan. Ada banyak, cuman gue pilih, nggak akan semua gue jawab, soalnya ada yang rada gimana gitu, yang sensitif kagak gue jawab deh pokoknya. Ntar aja gue DM jawabnya gitu. Oke, nggak akan lama-lama deh, di intro gitu aja. Kita masuk ke segmen 1. Bye. Oke, di segmen 1 gua bakal jelasin dulu awalnya apa sih itu sektor, apa sih itu famiglia. Jadi sektor sama famiglia itu sama sebenarnya. Sektor itu kayak bagian sub atau suborganisasi dari satu induk itu tersebut. Kayak Tifosi della Purwakarta punya induk lagi di bawahnya. Sebenarnya kita nggak nyebut sektor itu di bawah kita, di bawah naungan kita, salah. Jadi sektor itu ada bersama-sama di samping kita, di belakang, di samping, dimanapun itu sektor tuh udah kayak sayapnya TDP. Sektor atau famiglia tuh udah kayak sayapnya TDP. Jadi udah keluarga lah, udah keluarga banget. Jadi pertama gue bakal kenalin sektor ke paling tertua, sektor tertua di Tifosi della Purwakarta. Buat lo yang domisili rumahnya sekitaran veteran, kalian bisa cek Veteran Boys dengan akun Instagram @veteran_boys 1936, @veteran_boys 1936. Doi lahir di 20 November 2016, ingat banget tuh. Di daerah Veteran dibentuk oleh 3 anak muda, bocah-bocah Perum Usman. Dia tuh waktu itu ngomong kenapa pengen bikin famiglia atau sektor gitu, ya atas dasar semangat gitu kata dia, semangat dan kecintaan mereka terhadap klub lokal. Base camp mereka tuh di daerah pom bensin Usman. Lu bisa nemuin mereka di sekitaran situ. Jadi buat lo yang ada di daerah situ, domisili situ, Perum Usman dan sekitarnya, bisa deh dicek di Instagram mereka, aktif juga di @veteran_boys 1936. Lo bisa join sama mereka, have fun bareng, stadion bareng, dan lain-lain. Yang kedua, nggak tertua juga sih, nggak apa ya, muda enggak, tua enggak.
Yang kedua ada Brigate Muncul 36. Brigate Muncul 36 ya. Dengan akun media sosial @bmxtdp1936. Jadi si Brigate Muncul 36 ini sektor Famiglia dari Kecamatan Munjul Jaya, Kabupaten Purwakarta. Dibentuk di tanggal 1 Juli 2018. Nggak tua, nggak muda, gimana ya, tengahan lah. Oleh sekumpulan anak-anak muda penggila sepak bola lokal. Sektor ini punya kebiasaan unik setiap sebelum matchnya. Ada salah satu anggotanya yang rada oleng lah, seru tapi kayak gitu, gimana ya orangnya. Dia tuh suka bawa minuman khasnya, tahu nggak? Yang dari daerah dia, tahu tuh bawa juga minuman apa. Dan gue juga baru tahu di Muncul ada depot, gak tahu di mana. Nah itu dia bawa, nikmatin bareng-bareng tuh di tribun tuh sama sektor lain. Udah lanjut aja ke yang 3. Soalnya yang kedua itu agak natskal, dalam kurung natskal. Di sektor ketiga ada Juanda Crew. Lo yang rumahnya daerah Juanda, Ciganea, Bunder, bisa dah gabung sama mereka dengan akun media sosial @juandacrew, @djuanda_crew. Aduh sorry nih kalau agak lewat apa sih bahasanya, nggak ngerti gue. Kayak gitulah, ngomong gue kurang lancar. Jadi si Juanda Crew ini teh sektor yang mencangkup daerah Ciganea, Bunder, apa lagi ya? Ya sekitaran situ aja deh. Sama ini juga Sasak Besi masih masuknya ke situ. Ada salah satu anak di Sasak Besi, enggak salah satu sih. Ada beberapa anak dari Sasak Besi yang masuk ke situ juga. Lumayan enggak luas, enggak kecil juga wilayah cangkupannya. Dimotori dengan semangat juang tinggi, lahir di bulan Juli dia, tepatnya di tanggal 2 Juli. Jadi si Brigate Muncul 36 sama Juanda Crew tuh kayak kembar beda jam lahir. Si Brigate Muncul 36 tuh kakaknya, lahir di 1 Juli. Nah si Juanda Crew lahir 2 Juli, beda sehari. Buset tuh. Uniknya lagi nih, si sekretariat TDP juga nih ada di daerah Juanda. Tahu lah yang udah sering main mah. Biasanya mereka kumpul kan di situ tuh ya. Ya kebetulan juga ada tempat gitu buat dipakai sekre kosong gitu. Ya udah kita pakai di situ. Akhirnya jadi sekretariatnya TDP dan Juanda Crew juga. Barang-barang sih intinya mah tempat naruh barang-barang TDP kayak drum, snare, banner, hand sanitizer. Jadi ingat lagi musim corona nih, hand lagi anjing, giant flag. Kenapa ngomong hand ya, gue mau ngomong giant flag kayak gitu semua ditaruh di sekretariat di Juanda itu. Lu kalau pengen akses ke Juanda gampang dah, di search aja di Google Map sekretariat TDP 12 Maret, ntar juga muncul tuh. Nah itu markas si Juanda tuh. Next aja deh ke sektor keempat ada SOT Aliansi. Sebut saja mereka tuh kayak apa ya, kelompok sektor di sebelah selatannya Purwakarta dah, perbatasan Purwakarta sama Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat bukan sih itu, pokoknya Kabupaten Bandung dah. Sama halnya kayak sektor lainnya sih, mereka juga didasarin oleh semangat dan cinta akan klub lokal. Ya iyalah, pasti yang dukung Persipo tuh pasti with heart and soul. Dan kalian bisa nemuin mereka di sekitaran Bojong Sawit, Rangdan dan sekitarnya. Dicek aja Instagramnya @salt_aliance aliansi ALLIANCE 36 SOUT_aliance 36. Saik tuh orangnya, beneran dah. Di sektor kelima ada Brigate Sektor Wanayasa. Ini juga saik nih.
Dui juga sama berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Iya deh, kayaknya Kabupaten Bandung Barat ya itu deh. Berbatasan langsung sama ini kan dia tuh Lembang, yang otomatis jadi salah satu sektor terjauh. Ada lagi sih sebenarnya, dan tidak pernah menyurutkan semangat mereka dalam mendukung dan mencintai klub lokal, yaitu Persipo Purwakarta. Lebay anjing. Kalian bisa nemuin mereka di sekitaran Taringgul dan Wanayasa tentunya ya. Dicek aja Instagram mereka di @bswxpersipo1936. Aktif juga. Pokoknya yang gue sebutin semuanya sekarang medsosnya ini aktif kok. Semua sektor atau familianya TDP akun Instagramnya aktif. Pokoknya di Brigade Seknor Wanayasa lu bisa cek di Instagram di Brigade. Jadi lu kalau pengen kepoin mereka, pengen gabung sama mereka, bisa dicek di Instagram mereka di @bswxpersipo1936. Saik orangnya itu. Apalagi kalau nonton Persipo tuh rame-rame, gila, Wanayasa dah. Next, keenam ada Purwa Boys. Kalau Purwa Boys ini dia lahir di tahun 2019-an. Gue inget banget diawali dengan 4 orang pemuda waktu itu tuh, dengan semangat dan dedikasinya untuk Persipo Purwakarta. Dan uniknya saat gue tanya kenapa mereka bisa terbentuk, kenapa sih gitu, jawaban mereka yaitu dari semangat saat away day. Jadi mereka tuh para penggemar away day. Jadi gue ini ada datanya ya, gue sambil megang data sambil bikin podcast ini. Jadi mereka tuh punya semangat bertandang ke kandang lawan karena di situ ada adrenalin dan mentality yang diuji. Saik gimana ya, emang seru sih away day, apalagi ke yang agak tricky gitu ya anjir tempatnya tuh. Kayak contoh Cikampek, cerita dikit deh ini mah. Away Cikampek, seluruh Persipa fans dikejutkan dengan dadah kayak gitu. Kalau pengen lebih tepatnya lagi kejadiannya kayak gimana Cikampek, tanya aja sama anak-anak TDP dah, datang kayak nonton. Oh iya, lanjut. Jadi lu bisa nemuin mereka, anak-anak Purwa Boys, di daerah Cilalawak, Cilegong, Sukasari dan sekitarnya. Jadi si Purwa Boys ini tetanggaan lah kayaknya sama anak apa tadi, gue lupa, Juanda mah Bundar Ciganea. Kalau si Purwa Boys kebelah sananya lagi, ke arah Jatiluhur. Nah iya, arah Jatiluhur, dia pokoknya tersebar di daerah Cilalawak, Cilegong, anak-anaknya tuh anak Sukasari ada juga dan sekitarnya. Dicek aja di Instagram mereka kalau lu pengen gabung, misalnya kalian domisili rumah tempat tinggal daerah situ, dicek di Instagramnya @purwaboys36, gak pakai underscore, gak pakai apa-apa, @purwaboys BOYS36 ya, purwaboys36. Dicek aja, aktif juga Instagram mereka. Oke, selanjutnya ini juga sama, saik nih. Ntar gue isep rokok dulu. Yang ketujuh ada sektor Pasawahan. Ini sektor punya pasukan lumayan banyak juga nih. Dia lahir di 24 Maret 2018 dengan semangat yang tidak pernah padam dalam jiwa mereka yang selalu menggebu-gebu kandang, tandang, selalu datang rame-rame. Anjir, keren banget pokoknya nih. Kalian bisa nemuin mereka di daerah Desa Ciherang. Situ dia punya sekretariat tuh. Kayak kepoin aja dah di Instagramnya di @sctrpswxtdp36 @sctrpswxtdp36. Ntar deh buat YouTube buat tampilin gambar-gambar
logonya sama akun-akun Instagram mereka. Oke, di sektor selanjutnya, di sektor yang ke-8. Oh iya, gue belum nyebutin ya jumlah sektornya ada berapa ya tadi di awal, lupa. Ada 11 kita nih sektor. Itu pun kemungkinan bertambah kalau jadi gimana ya, belum kecangkup semua sih wilayah di Purwakarta. Ya besar harapan bisa lebih luas lagi. Di tadi berapa ya tadi ya? Lupa. 8 ya. Ada Kapten Halim Boys. Nah ini doi baru, ini sektor baru yang bakal berkembang, membesar, semakin luas. Taulah Kapten Halim daerah mana, jalan Kapten Halim, tulis di Google Map. Serbo bro, Serbo Simpang, nah itu daerah dia. Doi lahir di 2019an akhir deh kalau nggak salah, pas mau Derby Plate. Gue inget banget Derby Plate yang beres Derby Plate yang home, yang masih main di Punarman di leg 1 kan, leg keduanya main di Karawang ya. Nah sebelum mau berangkat ke Karawang tuh mereka ngeresmiin nih si Kapten Halim Boys, lumayan pasukannya adaan. Nah itu sayangnya dia belum punya media sosial. Pokoknya kalau yang mau minat gabung DM aja dah kita, Instagram kita, ntar gue sambungin sama baca-bacanya. Oke, lanjut aja di sektor ke-9 ada Militan Purwakarta. Gokil nih, dari namanya udah gokil. Tadi seberapa lo? Dari namanya udah tahu nih, tim perang bos. Ini tim perang nih, dengan jiwa yang membara. Lahir di 14 Oktober 2019, dimotori oleh perkumpulan anak STM. Anjir, STM, bayangin. Yang gak usah lu raguin lagi tentang mentalitanya. Sesuai namanya bro, militan, mantap. Pokoknya kalau yang mau gabung sama mereka, intip aja di Instagram ini di @mpxtdp36_. @mpxtdp36_. Gokil, ini orang juga gokil nih. Demen gue main anak-anak STM nih, seru ya. Next di capek ngomong lagi nih, beri ngaruh. Di Famiglia atau sektor ke-10 ada Badcamp Famiglia. Keren nih namanya anjir, Badcamp Famiglia, atau itu singkatan yang kepanjangannya adalah Cibatu Campaka Famiglia Badcamp. Mantap jiwa anjir. Ini juga sama nih, salah satu sektor yang cukup jauh juga. Dia batasannya sama Subang kan ya. Subang gak sih? Iya Subang kok gak salah. Tapi gak pernah surut mereka anjir dalam mendukung kebanggaannya. Jelas banget. Dan gak pernah lupa. Tahu sendiri minuman klasik khas Cimaung ya kan, mereka kalau mau ke stadion ngelewat dulu. Ya mau gak mau lah oleh-oleh gitu anjir. Persipo sing and drunk together kata mereka juga anjir, gila. Pokoknya lu yang anak-anak Cibatu, Campaka bisa gabung sama mereka di @cibatu di Badcamp Famiglia dengan akun Instagram @cibatu_campaka_famiglia. Cek aja, bye-bye orangnya, saik-saik orangnya. Yang terakhir, gue pengen episode ini gak panjang-panjang sebenarnya nih, singkat aja dah. Belum pertanyaan. Ini terakhir ya, bentar. Terakhir, ini sektornya ciwi-ciwi bro. Biasa, marsinahnya TDP, pejuang perempuannya TDP. Itu TS Grande Feminil dengan nama Instagram @tsgf1936. Kita ketahui dah, sepak bola tanpa perempuan itu bukan apa-apa anjir, gila. Iyalah, pemanis men. Udah pemanis sebagai apa juga ya,
sebuah dukungan lah bahwasanya sepak bola tanpa batasan gender. Dia tuh lahir di pertengahan tahun 2017. Akhirnya Tribun Stadion Purnawarman, teras lokal Purnawarman, anjir, dihiasi oleh pemanis-pemanis dan mojang-mojang Purwakarta. Didasari atas semangat Marsina, semangat Kartini, sama halnya seperti Tribun bukan lagi jadi tempat yang menakutkan untuk mereka. Dan TDP itu sendiri pun sepenuhnya kita mendukung sepak bola tanpa batasan gender ya. Jadi kita kawal bersama untuk segi keamanan dan lain-lainnya. Kita juga jelas mengkampanyekan anti sekisme ya, dan lain-lainnya. Jadi untuk kalian perempuan-perempuan, Kartini atau Marsina lainnya ingin berjuang bersama mereka, jangan ragu, jangan takut, dijamin. Karena sepak bola hakikatnya itu milik kita bersama, gak ada batasan. Sepak bola khas no gender. Pokoknya ikutin aja Instagram mereka deh di @tsgf1936. Ciwi-ciwi aman pokoknya di Tribun kita dah. Mereka juga suka update tuh kayak pergerakan mereka tentang suka bagi-bagi soal gimana sih sebutnya, anjing gireng ngomong solidaritas gitulah mereka antara cewek-cewek. Cek aja, dicek DM aja, DM cewek tapi yang DM jangan cowok, bukan apa-apa. Cowok modus doang ntar. Pokoknya cewek-cewek yang mau gabung DM aja. Oke. Gak ada lagi. Mau ngomong tifosi student class sudah gak ada. Bukan bubar sih, belum aktif. Mungkin ya kalau kalian masih pada punya semangat, para pelajar Purwakarta. Tapi Purwakarta juga sekarang setahu gue ada perkumpulan aliansi supporter sekolah Purwakarta, namanya Purwakarta School Bersatu. Itu juga Saik, mereka gak pernah lupa sama Persipo Purwakarta. Setiap match ada, away kemana ada, loyal juga itu. Lu bisa cek Instagram di Purwakarta School Bersatu, dicek aja. Saik juga itu orang, asli gak bohong. Cukup sekian di segmen 1. Kita masuk ke segmen kedua. Oke. Oke, welcome back. Masuk di segmen kedua, sesi tanya jawab yang udah gue buka di beberapa jam ke belakang di Instagram story-nya TDP di bagian tanggapan, section tanggapan. Ada banyak pertanyaan yang masuk, cuman ya gue filter lagi aja, gak akan semua gue jawab. Gue pilih pertanyaan yang menarik, bisa dipublikasikan. Oke. Yang pertama dari Ricky Mugis 27. Dia nanya, pemain asli Purwakarta yang pernah main di timnas. Waduh bung, timnas, wow. Siapa sih? Edi Mulyadi Asad. Semoga aja ke Persipo dia. Dia juga di timnas kan, orang Purwakarta kalau nggak salah, anak petani ya, keren orang. Main juga udah boleh lah. Tahu tuh si Sahar juga ya, pemain lain yang masuk timnas Purwakarta. Sahar masuk timnas gak sih? Gue jujur gak terlalu mengikuti timnas. Gue sendiri pribadi nih gue fokus di klub. Gue nggak ikutin pengembangan timnas. Jadi kayaknya cuma itu doang yang gue tahu. Lebih jelasnya lu tanya Google dah, gue kurang paham juga. Oke, di next pertanyaan ada dari R26_SCND, R26_second.
Kayaknya lapakan nih bro. Jadi dia nanya gini, kira-kira manajemen Persipo tahun ini setengah mati nggak ya Min? Takut Persipo hancur lagi. Maksudnya setengah mati itu ini meren ya, setengah hati, nggak full, nggak with heart and soul gitu dia. Gimana ya? Ya besar harapan sih, semoga ya yang terjadi di apa tuh namanya, musim-musim ke belakang tuh nggak terjadi di musim-musim yang akan datang. Ya dari gue pribadi sih mintanya revolusi manajemen, revolusi total manajemen, karena dari kinerja yang sudah juga prestasi tidak ada, apa yang harus dibanggakan? Untuk saat ini gue cuma bangga sama Persiponya, enggak sama manajemennya. Gue pribadi ya, nggak tahu sama lo semua. Itu sih bebas. Tapi untuk pertanyaan kira-kira manajemen Persipo tahun ini setengah mati atau enggak ya, kita lihat aja. Udah tahu kan gimana mereka. Penuh kejutan bro manajemen Persipo. Baik depan kita tahu, belakang anjir. Ada pertanyaan lagi selanjutnya dari @ipraisme _upiu. Apaan sih nama IG-nya anjing? Jadi nanya, kalau ini pandemi usai ada agenda lagi nggak? Pertama, di episode pertama udah gue jawab deh, udah dibantu jawab juga sama kawan-kawan yang lain. Jadi beres pandemi ini tuh ada beberapa agenda. Kayak Chain Class pasti. Pertama meet up dulu sih. Ini bakal ada meet up dari semua sektor kumpul ngebahas private party yang gagal. Tadinya dilaksanakan private party April deh. Udah jadi bro, corona. Nah, paling kita ngebahas itu. Terus Chain Class entah kapan liganya bergulir, tapi tetap kita bakal persiapkan dengan matang menjelang liga yang akan datang. Chain Class pasti. Dan sisanya ya seperti rutinitas lainnya, merchandise kita buka kembali, kan lagi pandemi gini gimana ya. Jadi merchandise kita agak nurun juga kayak penjualan di TDP 12 Maret. Jadi untuk sementara kita stop dulu untuk produksiannya. Paling masih ada sisa stiker pack, sisa 20 biji lebih stiker pack, udah 20 paketan lebih lah. Lo yang mau beli bisa DM ke TDP 12 Maret. Harganya agak berkurang deh. Nggak salah, coba ditanya aja ke adminnya. Gue bukan bagian itu soalnya. Yang next ada yang nanya lagi dari fan_shop.pwk. Bahas pergerakan dan perlawanan terhadap sebagai dong katanya. Itu bakal terjadi. Jadi gini jawabannya bro, fanshop. Itu bakal terjadi di episode 3. Sebenarnya gue nggak mau ngasih tahu dulu sebenarnya nih. Jadi episode 3 tuh gue bakal sedikit demi sedikit bahas Ultras. Pertama pasti Ultras sepak bola, Ultras dan perlawanan. Mungkin situ. Mungkin ya lihat aja ke depannya. Pokoknya di episode 3 enggak kayak sekarang ini, masih intro juga sih. Sebagian intro juga, pengenalan sektor. Next mah kita mulai educationnya dikit-dikit. Bukan guru juga sih kita, cuman lebih ke share. Nanti juga gue bakal buka section pertanyaan lagi di Instagram. Buat yang mau nanya, yang mau sih kritik saran boleh. Ya jadi gitu ya bro fanshop. Terus ada lagi dari Akmal panas dalam. Dia nanya, bukan nanya nih kayaknya, masukan. Podcast berikutnya jangan sampai ngerebak lagi ya, harus lebih jelas suaranya biar moody. Oke. Jadi kemarin kenapa ngerebak tuh,
karena kita lewat line telepon. Coba di compare dengan episode ini, agak smoothie lah anjir. Soalnya yang ngomong sendiri ya, bete bro ngomong sendiri bener. Sekarang mau siaran duaan, lagi pada social distancing. Gimana? Ya next. Ada pertanyaan lagi dari Rifki Dimyati _ Kenapa Tribun TDP pindah ke sebelah kiri bukan ke tempat biasa? Jadi itu ceritanya di kejadian di Liga musim kemarin, pas lagi lawan apa ya, ada supporter away. Ini gokil, kata dia supporter home gak boleh ada di kanan, yang notabene di tribun kanan biasa kita tempatin, yang notabene itu deket sama bench pemain lawan. Lagian apa sih anjir, kita gak akan ngebunuh pemain lawan kok ya. Jadi itulah dia minornya. Mereka masih menganggap kita minor, kriminal. Ya sudahlah. Tapi untuk musim ke depan bakal balik lagi kita ke tribun awal kok. Lagi masih proses negosiasi, santai aja. Yang terakhir ini gak unfaedah ini anjir nanya nih, sex education. Tanya aja sana sama dokter Boyke. Gak paham gue itu. Udah gitu aja paling. Sesi pertanyaan gak ada lagi yang berfaedah. Sisanya unfaedah. Oke. Paling segitu aja di segmen kedua. Bocoran untuk episode ketiga. Kita bakal bahas yang tadi gue sempat ngomongin juga. Ada yang nanya dari brofanshop.pwk, bahas yang lain, lebih ke sesi education ya. Walaupun gue bukan orang pinter yang bisa jelasin banyak hal, enggak, kita masih sama-sama belajar sini. Jadi di episode ketiga gue bakal coba bahas sepak bola, ultras dan perlawanan bersama kawan gue Kamsut. Ada komrad gue juga itu dia yang bakal bantu ulas perihal sejarah itu. Oke, lo pantengin aja ntar di episode 3, dipantengin aja ya. Oke, cukup sekian dari gue untuk episode 2 ini. Semoga kalian bisa enjoy nikmatin podcast ini, walaupun agak gimana ya gitu ya. Cuman ya ini usaha lah, kita juga pengen mengenalin gitu. Di episode 2 ini kan judulnya kita ngenalin sektor-sektor ya. Jadi buat rangkumannya sih buat lu yang mau gabung tapi masih ragu atau belum tahu di daerah lu ada sektor itu. Jadi sekarang udah gua jelasin detailnya. Lu gak usah ragu, gak usah bingung lagi. Dipantengin aja di Instagram mereka masing-masing yang udah gue jelasin. Ntar juga bakal gue jadiin thumbnail gambar buat di visual gambar di YouTube. Untuk di Spotify kayaknya gak akan ada gambar visual kayak gitunya. Oke, cukup sekian di episode 2 ini. Gua anjir notifikasinya gede banget. Oke, di sini gua Mr. Lopski pamit undur diri. Terima kasih. Good night, good morning, good evening, apapun itu. Bye. See you next time.